karakter dan Bapak Ibu, kalau kita melayani tanpa spiritualitas akan menciptakan popularitas. Tapi kalau kita melayani dengan spiritualitas yang jelas akan menciptakan religiusitas. Nah, beda antara popularitas dan religiusitas. Popularitas itu mungkin begini, mereka pendeta Gilbert buat pernyataan yang menciptakan kontroversi supaya populer. Terakhir lagi ada beberapa pendeta, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berkata kepada murid-muridnya, orang memasang pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada suatu rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu Yesus berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dikenakan pula padamu, dan malah akan ditambah lagi. Karena siapa yang mempunyai akan diberi lagi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Karena siapa yang mempunyai akan diberi lagi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Para suster, frater, oma, adik-adik terkasih. Ini adalah kata-kata Yesus yang menyadarkan kita untuk coba menemukan kembali di rumah retret Aryo Ampanan ini apa yang kita punya supaya kita diberi lagi. Maka kalau kita coba mendalami pertanyaan ini dan menggali jawabannya, yang pertama dan utama kita cari adalah spiritualitas yang menjiwai rumah retret ini itu apa? Apa, suster? Yang pasti ketika kita memberi nama pelindung Santo Arnoldus Jansen, maka spiritualitas yang ada di sini adalah spiritualitas yang dimiliki oleh Santo Arnoldus dan Santo Joseph Freinademetz. Bulan ini kan pesta Santo Joseph Freinademetz dan Santo Arnoldus. Biasanya itu kalau tidak salah saya ingat, Arnoldus itu dirayakan setiap tanggal 14 atau 15 Januari ya. 17. Dulu waktu seminari menengah, kalau tidak salah tanggal-tanggal itu. Sedangkan Santo Yosefnya itu 29 Januari kemarin ya. Tadi saya toleh sedikit itu, kita punya yang ada fotonya cuman Santo Yosef Freinademetz itu ya. Hah? Franciscus Assisi. Nah, suster itu nepotisme. Yang di bawah, yang jadi pelindungnya Santo Arnoldus dan Santo Yosef, yang dipajang fotonya Santo Franciscus Assisi. Nah, artinya gini juga, berarti kan makin kaya kita. Spiritualitas Arnoldus Jansen ada di sini, spiritualitas Santo Franciscus Assisi ada di sini. Kira-kira di mana titik temu dari spiritualitas ketiga orang kudus ini? Santo Arnoldus Jansen itu kita terkenal dengan istilah Sang Sabda. Makanya mereka mendirikan Serikat Sabda Allah dengan menjadikan Sang Sabda sebagai pokok. Dan hari ini Yesus bicara tentang pelita. Orang menyalakan pelita dan tidak taruh di bawah gantang. Mungkin bayangannya begini. Kita menyalakan lilin bukan untuk disembunyikan di kaki altar, tapi taruh di atas supaya menyala dan tidak hanya menyala abangku, nyalanya dilihat dan menerangi semua orang. Maka sabda Allah itu selalu dibilang pelita hidup. Maka supaya sabda Allah itu menjadi cahaya yang menerangi setiap orang. Maka untuk kita, kekayaan utama kita di sini adalah sabda Allah yang bisa menjadi pelita untuk siapapun yang datang ke tempat ini, karena ini namanya rumah retret.
Tentu kita mengerti dengan keadaan yang betapa susahnya juga orang datang ke sini, karena ini juga tidak mencerminkan rumah retret yang sesungguhnya ya. Kondisinya tidak terlalu memungkinkan. Tapi mungkin kita pelan-pelan berusaha untuk menemukan kembali spiritualitas itu. Dan inilah yang membuat saya merasa bahwa selaku deken kan ini pertama kali saya misa di sini ya. Dan waktu suster minta untuk ada misa di sini, saya berpikir itu memang pertama dan utama. Kita punya kapel, ini rumah retret. Maka spiritualitas itu yang utama dan pertama, dan itu dimulai dari Ekaristi. Maka saya berpikir ke depan memang perlu selalu ada Ekaristi setiap bulan di sini. Untuk pertama kita coba. Kita buatnya setiap hari Rabu ketiga ya. Hari ini kita buat hari Kamis karena rubah sedikit, kemarin kan sibuk Imlek. Jadi ke depan diharapkan kita mulai dengan misa rutin di sini setiap bulan pada hari Rabu, minggu ketiga. Saya juga sudah umumkan ini di umat di Mataram, supaya kalau orang mungkin ingin datang bergabung, silakan datang. Kenapa? Spiritualitas itu yang perlu kita nyalakan lagi. Sang Sabda yang menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Karena di Lombok ini hanya ada satu saja tempat yang namanya rumah retret, yaitu Ario. Tempat lain banyak tempat rekreasi dan istirahat, tapi bukan retret. Nah, kalau kita memegang istilah retret ini, itu kan lagi tren kan. Prabowo memulai pemerintahannya dengan retret para menteri. Sekarang lagi katanya mau retret para pemimpin daerah. Dan itu dipandang baik dan penting untuk menciptakan kekompakan. Jadi ada spiritualitas kepemimpinan. Nah, padahal istilah retret ini kita yang punya kan, orang Katolik. Makanya di Mataram selalu saya bilang, mestinya kita yang fungsionaris pastoral itu juga harus retret untuk memperbaharui spiritualitas supaya kita itu melayani dengan spirit yang jelas. Karena begini, para suster, frater, dan Bapak Ibu, kalau kita melayani tanpa spiritualitas akan menciptakan popularitas. Tapi kalau kita melayani dengan spiritualitas yang jelas akan menciptakan religiusitas. Nah, beda antara popularitas dan religiusitas. Popularitas itu mungkin begini. Mereka pendeta Gilbert buat pernyataan yang menciptakan kontroversi supaya populer. Terakhir lagi ada beberapa pendeta yang bicara tentang apa itu? Bunda Maria dibuang ke sampah, apa segala macam. Itu supaya mereka populer, tapi tidak punya spiritualitas. Atau mungkin juga kita ingat figur seperti Mario Teguh. Mario Teguh itu kan hebat sekali untuk menjadi motivator, tapi tidak punya spiritualitas. Makanya biar dia omong hebat, besar, cepat redup kan. Bayangkan dengan Paus Fransiskus atau Bapak Kardinal. Mereka bicara sedikit, tapi ketika mereka bicara seperti menghipnotis dunia gitu. Sering saya bilang waktu Paus datang, Paus itu omong bahasa Italia. Kita tidak mengerti, tapi ketika dia omong, orang tepuk tangan. Orang merasa, wih seperti Tuhan Allah yang ngomong. Kenapa? Ada spiritualitas. Maka untuk kita di sini, kita kembali ke, kita punya spiritualitas. Dua memang. Dari yang dimiliki Arnoldus Jansen dan Joseph René Demes, juga Fransiskus Assisi. Spiritualitas yang paling khas dari Fransiskus Assisi itu apa, susternya? Kan saya harus tanya suster. Walaupun saya tahu, saya tanya suster dulu. Karena yang punya suster, apa? Sama kecintaannya kepada Injil. Uh-uh. Oke. Kalau saya tidak salah sih begini, sepertinya itu terjelma dalam apa yang menjadi moto kunjungan Paus Fransiskus ke Asia dan Indonesia kan? Apa itu kemarin? Masih ingat? Faith, fraternity, dan compassion ya. Jadi iman, persaudaraan, bela rasa. Itulah tiga kekuatan spiritualitas yang dimiliki Fransiskus Assisi yang memang mau dihidupkan oleh Paus Fransiskus. Maka itu juga spiritualitas yang coba kita bangun di rumah retret ini. Mulai dari iman. Iman itu kita mulai dari Ekaristi. Kenapa? Itu adalah pusat dan puncak iman Katolik, Ekaristi. Dan dalam bacaan pertama itu bagus sekali surat kepada orang Ibrani mengingatkan kita tentang pentingnya Ekaristi. Ketika mengatakan, saudara-saudara, berkat darah Yesus kita sekarang dapat masuk ke dalam tempat kudus dengan penuh keberanian. Jadi ini kan tempat kudus kapel ini.
berkat darah Kristus. Darah Kristus itu apa? Hosti dan anggur yang diubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Itulah yang membuat tempat itu sakral ketika ada hosti dan anggur yang diubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Dan itu hanya bisa diperoleh dalam Ekaristi. Sehingga untuk kita, spiritualitas kita dengan bertumpu pada Sang Sabda, kita makin memperdalam dan meningkatkan iman. Iman kepada Allah, dan untuk orang Katolik, iman itu harus dibangun di atas dasar Ekaristi. Karena Ekaristi adalah pusat dan puncak iman kita. Kemudian yang kedua, persaudaraan. Jadi kita memang ini menjadi krisis terbesar di zaman ini. Susah juga kita bicara persaudaraan ketika kita punya banyak kepentingan. Apalagi kalau sudah bicara popularitas, kita yang hidup membiara dan jadi imam dan suster pun, kalau sudah kejar popularitas, bisa lupa persaudaraan, kan? Yang kita kejar siapa yang paling populer di antara kita. Dan itu yang membuat kita lupa persaudaraan. Padahal persaudaraan lebih penting dari popularitas. Kemudian bela rasa. Bela rasa itu pasti semua kita tahu. Bagaimana kita punya rasa rahim untuk, pertama sih untuk Tuhan, untuk sesama, dan untuk alam sekitar. Jadi merasa Tuhan itu milik kita, kita milik Tuhan, merasa sesama itu milik kita dan kita milik sesama, merasa alam dan segala isinya itu milik kita dan kita milik alam. Kan itu kan spiritualitas dari Fransiskus Assisi, menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan sesama, menyatu dengan alam. Sehingga Fransiskus Assisi, walaupun kepalanya botak, tidak apa-apa. Kepala boleh tidak subur untuk rambut, ya. Yang penting menyatu dengan alam, dan alam itu harus subur untuk membuat dia tampak hijau dan go green. Maka para suster yang berspirit Santo Fransiskus Assisi juga perlu kelihatan lebih evergreen dan go green daripada kami ini. Jangan sampai suster lebih kering daripada kami dan frater. Karena menyatu dengan alam dan Tuhan. Jadi inilah yang kita punya. Dan kalau kita menyadari kepunyaan kita itu, nanti Tuhan akan beri banyak. Seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil, karena siapa yang mempunyai akan diberi lagi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Kalau kita tidak punya spiritualitas, memang kita tidak diberi lagi. Tapi kalau kita punya spiritualitas, pasti diberi lagi. Percaya saja dalam iman, pasti Tuhan sendiri tahu caranya, melalui doa dan penyertaan Santo Arnoldus Jansen dan Joseph René Demes, juga Fransiskus Assisi, agar rumah retret ini tetap eksis dan ke depan juga orang merasa tertarik ke sini karena ada kekuatan rohani yang bertumbuh dan berkembang, terutama Sabda Allah dan Ekaristi. Semoga Tuhan memberkati. Kita lanjutkan dengan persembahan.